Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kembali dengan Matar Bicara, bercerita tentang ceritaan tercecer Tanah Betawi. Kali ini judulnya Gua Nggak Redo. Dimulai cerita tentang Pok Romlah yang ditinggal mati lakinya tanpa punya anak, dan dia berdagang nasi uduk. Pok Romlah rajin menjaga kesehatan dan rajin juga ternyata donor darah. Setahun ini ya sudah 4 kali dia donor. Hari Minggu ada acara pemuda masjid Karang Taruna eh, melakukan donor darah bersama dengan PMI. Pagi-pagi sekitaran jam 7 orang belum ada datang, Romlah catat namanya mau donor darah. Terus dia dagang sampai pukul 11, dia masih uh, di warungnya. Sementara masjid yang berjarak 100 meter terus didatangi orang-orang yang mau donor darah. Setelah bebenah, Pak Romlah kemudian mau pulang dulu istirahat karena dipikir masih lama, padahal dia ngantrinya nomor awal. Gak lama masjid ngumumin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan berita sedih karena Siti Maryam yang tinggal di RT 7 RW 6 kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit, sangat membutuhkan darah. Maka Bapak Ibu datanglah ke tempat pendonoran. Insya Allah ada amal baik. Berhenti Poromlah, rada judes mukanya, langsung pulang. Kemudian terus donor darah datang dan orang mau bantuin Siti Maryam. Alhasil dari darah yang terkumpul sempat dikirim langsung ke rumah sakit tempat Siti Maryam dirawat karena kecelakaan. Romlah langsung pulang, nggak tahu gimana langsung tidur jam 11. Ternyata pas lohor semua peserta pendonor sudah habis. Dicari-cari satu nama yang belum, Pak Romlah. Pengurus masjid, remaja masjid Karang Taruna, Pak RW nyari-nyari, kok nggak ada. Pasti lihat warung nasi uduknya udah tutup. Pihak PMI akhirnya mengajak semua untuk datangi Poromlah. Poromlah didatangi, diketok-ketok pintunya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kata pengurus. Kira setengah 1 lewat, rupanya udah bangun, kedengaran ketok-ketok pintu. Terus Waalaikumsalam, ada apa nih bapak-bapak datang ke rumah saya? Loh, kan Pak Romlah mau donor. Tadi saya lihat datang pagi-pagi nomor 1. Kok hilang, kok batal sih, masa iya sih? Rada nyurang, Pak Romlah bilang gini, saya kagak jadi. Saya kagak jadi. Saya nggak mau donor darah. Kok begitu sih? Pak RW, Pak Ketua kan tahu zaman muda saya. Tuh si Siti Maryam bersaing sama saya dengan cara macam-macam buat dapetin laki saya almarhum. Akhirnya takdir Tuhan saya jadi. Selama saya menikah itu si Siti Maryam enggak ada bosan-bosan ngegodain laki saya. Apa yang enggak enak? Apa yang enggak elek? Tahu enggak? Orang Betawi kalau udah enak, udah elak, dari rejep ketemu rejep. Saya nggak suka tuh sama dia. Saya nggak mau setetes darah saya dipakai buat dia. Paham nggak?
Pokoknya begini aja deh. Saya kagak redo, agak jadi donor darah nih hari. Bulan depan kalau perlu saya dobelin 2 kali lipat. Asal mudah-mudahan nggak dibagi lagi tuh darah ke Siti Mariam. Udah deh Pak PT, saya mau tidur lagi nih, ngantuk ya. Pokoknya saya kagak redo, paham? Terima kasih. Itulah cerita yang terjadi di sebuah kampung di tengah-tengah Jakarta yang pada dasarnya ini sebuah sikap orang Betawi kalau mangkreng. Udah elak, udah empat, udah enak kayak begitu. Silakan komentar. Kita ambil hikmahnya nih cerita. Terima kasih. Semoga senang dengan cerita ini. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.